Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gua mau bahas saham secara analisa teknikal ya. Disclaimer on dulu, video ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi, jadi sama-sama kita belajar dan pahami terkait analisa teknikal beberapa saham hari ini. Yang pertama kita bahas IHSG, hari ini ditutup naik 0,27% ya, naik tipis dengan nilai valuasi pasar itu 18 triliun ya. Kenaikan ini tapi ditandai dengan resisten ya di sini ya. Kita sudah menentukan resisten sebelumnya itu di harga 7.200. Nah, ini udah dua kali, yaitu di tanggal 7 sampai 9 Juni belum tertembus dan terulang di sekarang di 29 sampai 31 Agustus belum tertembus. Nah, kemarin sudah gue perkirakan berdasarkan seasonality IHSG akan turun. Di garis Elliott Wave ini menandakan turun nih. Turunnya kemana? Gue prediksi sampai dapat menembus menutup gap ini di sini. Sebenarnya udah tertutup sih, tipis itu. Jika proyeksikan penurunan di September itu sekitar 2-3%. Nah, 2-3% itu sampai mana? Kalau di sini sampai, nah ini ya, 2% tuh di harga 6.900-an, 3% di 6.924 gitu ya. Jadi besok sudah masuk bulan September dan tetap hati-hati bagi teman-teman untuk melakukan entry gitu. Dan ya kemarin juga sudah gue prediksi bahwa kenaikan besok pun atau hari ini ya, kemarin gue prediksi itu bakal kecil selama belum mampu menembus di 7.200. Kalau misalkan nanti bisa nembus 2.700 ya kemungkinan bisa terdekatnya di 2.782. Itu kan all time high-nya gitu ya. Oke, itu IHSG. Kemudian kita masuk ke ITMG yang pertama. ITMG seminggu terakhir tuh akumulasinya cukup besar ya. Ya, Banda tuh akumulasi. Ada CS, BB, RF ya. Kemudian secara pergerakan garis MA 200 tuh kuat ya. Dan garis MA 20 juga berada di atas garis MA 200 ya. Nah, ini gue udah prediksi di kuartal 1 itu harga wajar ini di 40.000 gitu. Dan sekarang itu dengan kuartal kedua yang sudah rilis, kalau nggak salah tuh laba bersihnya 200% ya lebih. Maka ini mendekati harga 40.000 gitu. Nah, kira-kira masih entry atau enggak? Masih boleh entry apa enggak gitu. Nah, jika kita perhatikan ada tanda-tanda entry itu ketika berada di bawah garis EMA 20 ya. Kita boleh entry. Selama masih berada di atas garis EMA 20, kita wait dulu deh, tunggu dulu. Tunggu koreksi. Nah, ini nih, di bawah EMA 20 itu ya ini saran pribadi aja boleh entry itu dan masih berpotensi sampai akhir tahun itu naik tinggi gitu. Potensi gue sih 45.000 nih. Potensi terdekatnya untuk ITMG. Apa yang dilakukan asing pada ITMG? Asing masuk ya setelah kemarin memang ada yang distribusi yang cukup besar, namun asing masuk sekarang mulai cicil dia koleksi saham ITMG ya. Itu proyeksi untuk ITMG. Selanjutnya ada Adaro. Adaro seminggu terakhir ini justru pergerakan bandar cukup netral, adanya akumulasi kecil, tapi pergerakan kemarin itu menyisakan gap ya, gap yang sebenarnya hampir tertutup dah, semi tertutup lah, masih terbuka. Secara pergerakan garis MA 20 ini masih uptrend dan garis MA 200 juga sorry, maksudnya masih kuat untuk berada uptrend gitu.
Nah, sarannya masih sama, ketika emang mau koleksi, tunggu dia bergerak di bawah garis EMA 20 ya. Karena ini secara sampai akhir tahun masih sentimen masih bagus, harga batu bara masih bagus, dan bergeraknya masih uptrend. Kemudian apa yang dilakukan asing? Asing 2 hari ini akumulasi cukup banyak ya, sama Adaro. Dan secara dividen bukannya kalau nggak salah November atau Desember gitu ya. Adaro juga ada bagi dividen 2 tahun sekali. Ya, itu untuk Adaro. Kemudian ada Inco. Inco hari ini ditutup turun di minus 41% ya, ke harga 6.100. Nah, prediksi gue juga di pertengahan Agustus itu akan turun sesuai dengan Elliott Wave-nya. Nah, menurut gue ini kan sudah tidak mampu menembus resistennya di supportnya 6.100 ya. Catatannya jika memang nanti break di bawah 6.100, kemungkinan akan lanjut turun ke 5.700-an atau terdekatnya itu di 5.893. Nah, jika memang nanti malah mantul di atas 6.100, berpotensi naik gitu. Naiknya sampai ke 6.900. Berapa marginnya? Marginnya sekitar 12%-an ya. Tetapi seminggu terakhir justru adanya distribusi yang lumayan besar. Apa yang dilakukan asing? Asing justru hari ini masuk ya. Masuk cukup banyak. Penurunan minus 0,41% itu ditandai asing yang masuk. Artinya ya proyeksi gue ya menembus ke 6.800, asing hari ini sedang koleksi karena secara garis Elliott Wave memang berpotensi untuk naik. Itu untuk Inco. Selanjutnya ada TAPG. TAPG ya, gue prediksikan harga wajarnya itu memang di 1.000-an ya saham ini. 900 sampai 1.000. Dan sudah pernah menembus ke harga 900-an. Kalau dilihat dari pergerakan garis MA 20 dan MA 200 ini sudah oke. Artinya sudah bersilangan golden cross. Dan ini kalau kita sadari itu membentuk pola cup and handle ya. Ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Nah, ini handle-nya. Teman-teman, kalau dapat saham yang cup and handle ini, kita lihat aja berapa dalam cupnya, kemudian kita tarik. Begitulah kenaikannya. Jadi proyeksinya sekitar lah di sinilah ya. Paling tidak 850 sampai 870. Itu untuk TAP G. Bandar seminggu terakhir besar akumulasinya ya, meskipun memang sekarang ditutup di 1,32%. Nah, kita lihat asing nih, apakah asing masuk? Asing sebulan terakhir justru akumulasi banyak, tapi hari ini memang ditandai koreksi sedikit. Nah, penurunan 1% lebih ini ditandai asing keluar sedikit, tetapi bandar itu seminggu terakhir masuk dalam jumlah besar. Tanda nih, pertanda, kemudian udah cup and handle, sudah tembus ya, tembus di resistennya, melewati resisten di sini, artinya berpotensi untuk melanjutkan kenaikan minimalnya di 800 lah. Optimisnya itu di 800 sampai 900. Itu untuk TAP G. Kemudian ada saham Demas ya. Demas seminggu terakhir lebih ke arah akumulasi ya, broker top 3 dan top 5. Ini proyeksi catatan gua. Ini tuh sentimennya ada gap gitu. Masih berpotensi untuk naik untuk Demas sampai akhir tahun, apalagi di probability Oktober sampai Desember itu bagus ya secara seasonality Demas. Memang hari ini ditutup turun di 56%. Kenapa? Karena di bulan September itu gue sarankan sih serok ya, saran pribadi nih untuk diri pribadi sendiri. Karena berpeluang untuk turun. Sampai kapan penurunannya? Gue sih prediksi penurunannya di antara harga ini 174 sampai
170 itu penurunannya. Nah, ini juga jika memang nanti berpotensi break di atas di harga 184, itu cup and handle sudah terbentuk. Potensi naiknya sampai ke 100 atau 197 sampai 200-an. Itu ya. Itu untuk emas. Nah, kira-kira asing udah mulai koleksi belum? Nah, asing aja udah koleksi sebulan terakhir, ya. Bahkan seminggu terakhir rutin dia koleksi saham Demas. Masa kita ketinggalan gitu kan? Bandar juga koleksi, asing koleksi. Ini tinggal nunggu naiknya aja gitu. Margin of safety-nya margin of safety-nya 11 sampai 28%. Itu untuk Demas. Kemudian selanjutnya ada Telkom. Nah, pergerakan Telkom ya. Kita di sini tandai nih gap sudah tertutup, di sini juga gap sudah tertutup ya. Kemudian sudah bersilangan golden cross ya di awal Agustus. Ini ada gap penurunan juga tertutup. Nah, gimana pergerakan dalam jangka pendek sampai akhir tahun gitu. Ini seminggu terakhir malah satu way ya. Malah satu way Telkom. Jadi resistennya yang terdekat ada di 4.600 dan support terkuat ada di 4.481 gitu. Selama masih ada di area ini ya Telkom masih satu way gitu ya. Bandar tapi akumulasi dalam seminggu terakhir ini. Coba asing sudah masuk. Seminggu terakhir asing malah keluar, tetapi hari ini masuk dalam jumlah yang banyak. Artinya berpotensi mengalami kenaikan sampai menembus resisten terdekat itu di 4.697. Berapa kenaikannya? Probability-nya sampai 3%-an ya. Itu untuk Telkom. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dianalisa kembali dan bermanfaat tentunya. Terima kasih, sampai jumpa.